Baik, ketemu lagi dengan saya di acara Laut Biru Masa Depanku. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Pak Waskito yang biasa dipanggil Pak Tapur. Beliau adalah pelaut, ya. Beliau bekerja di kapal ikan. Dalam kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan beliau dan membagi pengalaman beliau dengan teman-teman semua di seluruh Nusantara. Apa kabar Pak Waskito? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Pak Waskito sekarang posisi di kapal apa Pak? Cumi. Kapal Cumi ya? Kapal Cumi. Jadi di kapal Cumi ini Pak Waskito udah berapa tahun bekerja? Kalau di Cumi berarti udah 3 trip. 3 trip ya? Oh 3 trip. Kalau satu trip berapa bulan Pak Waskito? Kalau kita lari ke timur kan 10 bulan. 10 bulan? Ya, kalau yang di pinggir kan paling 3 bulan. 3 bulan? 100 hari. 100 hari. Ya teman-teman semua, Pak Waskito di kapal Cumi ini sudah kurang lebih 3 trip dan sekarang beliau ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Di kesempatan ini saya ingin menggali pengalaman beliau sebagai awak kapal di kapal Cumi Pak ya, kapal Cumi. Jadi gimana Pak, kerja di kapal Cumi bagaimana menurut Pak Waskito? Pengalaman saya mah Pak? enak kalau kapal Cumi. Enak ya? Iya, karena apa? Paling kita mancing aja kan kalau siangnya tidur. Oh iya. Sampai jam 4 kita baru ngepak. Habis itu makan jam 6, jam 7 baru makan. Jam 7 lah. Malah kadang buka lampu aja jam 7, kadang setengah 8 baru buka lampu. Jadi Pak Waskito sekarang posisi sebagai kru kapal Cumi Pak ya? Iya. Jabatan Bapak di kapal apa Pak? Wakil Cap ya. Jadi Bapak itu wakil Cap ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, tugas sebagai wakil Cap di kapal apa saja Pak? Tugas dan tanggung jawabnya? Ya ngatur ABK. Ngatur ABK ya. Supaya mancing jam sekian, ngepak Cumi jam sekian gitu kan. Nah, kalau mau dari Jakarta Bapak itu. Tapi memang untuk kapal Bapak sekarang kapal apa namanya Pak? MS Cap ya. Dari mana? Jakarta? Jakarta. Berapa KT Pak kapalnya? 145. 145. Jadi besar juga Pak ya. Jumlah ABK ada berapa orang Pak di kapal? Sekarang 17. 17 orang. 17 orang ini ABK-nya kebanyakan dari mana? Atau dari Tual atau juga dari Jawa? Dari Jawa sama 1 orang Duku. 1 orang Dopo, ini kebanyakan dari Jawa. Rata-rata usia ABK di kapal Bapak berapa tahun Pak usia? Ada yang 20, ada yang 25. Oh, jadi masih usia produktif ya? Iya. Ada yang usianya udah di atas 50 tahun? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi memang tenaga muda semua ya, produktif ya. Jadi sekarang memang kapal Bapak merapatnya untuk mendaratkan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Pak ya? Iya. Di wilayah timur ya. Kalau boleh tahu Pak, daerah penangkapan ikannya di perairan mana nih Pak? Kemarin berarti di Laut Aru. Laut Aru ya, Iya. perairan Aru. Banyak kan di Aru sama pokoknya dari sini lah. Oh, di timur ya? Timur. Ya, di perairan Aru ya. Jadi bagaimana pengalaman Bapak di kapal Cumi Pak? Apakah sebelumnya Bapak punya pengalaman di kapal ikan lain? Ada Tuna ya? Jadi cara bekerjanya seperti apa? Berat di tuna atau di cumi? berat di tuna. Berat di tuna? Iya. Berarti enakan kerja di kapal cumi Pak ya? Iya, kalau cumi kan paling cuma mancing-mancing aja. Mancing-mancing aja ya? Ikannya juga kecil-kecil cumi kan. Cumi ya? Oh ya. Kalau tuna gede-gede. Jadi alat pancing tunanya, pancing cumi Pak ya? Ini seperti apa Pak? Boleh dibagi ke kita? Dia Pengalaman apa Pak? Apollo sama udang-udangan. Udang-udangan jadi umpan palsu ya? Iya. Umpan palsu, nanti mancingnya malam hari atau siang hari? Malam. Malam hari, dibantu lampu? Iya. Oh, dibantu lampu. Jadi seperti itu Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, dalam satu trip menangkap ikan cumi di laut itu butuh waktu berapa bulan di laut? Kalau kan ini kalau ke timur kan 10 bulan 9 bulan. 10 bulan 9 bulan. Ya, kalau arah timur. Arah timur. Apakah dalam waktu 10 bulan kira-kira seperti itu tetap di laut terus apa ada mampir ke pelabuhan? Ya mampir. Mampir ya. Jadi dalam rentang waktu 10 bulan ini kurang lebih mampir ke pelabuhan misalnya untuk bongkar muat itu berapa bulan? 3
3 bulan ya ada. 3 bulan ya, 3 bulan, 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan ya. Tergantung ibaratnya mau masuknya kapan gitu kan. Masuknya kapan Ya ya? ada jadwalnya. Iya Pak. Ini Pak, mohon informasi dari Pak Waskito. Bapak dengar-dengar di kapal dipanggil Pak Takur Pak ya? Oh, jadi ini panggilan kesayangan teman-teman APK ya Pak, ini kapal ya. Gitu. Ini Pak, untuk ikan cumi dalam satu trip perkiraan produksi nyampe berapa ton Pak dalam satu trip, kata 4 bulan 5 bulan itu di laut? Kalau tergantung lagi ramenya sih. Kalau pengalaman Iya, kalau sekarang kan cumi lagi nggak begitu rame daerah sini timur. tapi bisa mungkin diperkirakan rata-ratanya dapat berapa ton gitu, dalam rata-rata terendahnya lah, kisaran terendah dan tertingginya range. Kalau rendahnya 4 bulan ya. Ya 4 bulan. 4 bulan bisa nyampe 10 ton 15 ton bisa kan. Tergantung dari harganya juga, bisa mancingnya apa enggak gitu. Oh, ya. Tapi total dalam satu produksi kapal cumi dalam satu trip itu sekitar 10 sampai 15 ton ya. Itu nanti merapat ke darat dalam kondisi udah di packing beku atau udah beku ya, udah packing ya. Jadi nanti begitu di pelabuhan udah siap langsung dibongkar ya. Begitu. Pak Waskito, mungkin Bapak juga tahu untuk ikan cumi ini nanti dari perusahaan diekspor atau dipasarkan dalam negeri dari perusahaan Bapak? Kalau masalah itu saya kurang ini ya. Biasa sih kalau saya nanti ada yang ekspor, ada yang di dalam negeri. Oh ya, di sortir ya? Ya disortir dulu. Kalau yang besar-besar ekspor mungkin? Ya pokoknya yang kualitasnya bagus. Kalau nggak Kualitas bagus, bagus. iya kalau nggak bagus nggak mungkin diekspor itu. Iya. Bapak udah berapa lama jadi APK kapal perikanan? 8 tahun sama itu sama di 8 tahun kan ada. 8 tahun ya, jadi 8 tahun rentang waktu yang cukup lumayan panjang Pak ya. Jadi Bapak udah punya pengalaman banyak di laut Pak ya. Mohon informasi dari Bapak, dalam pelayarannya menangkap ikan di laut, Bapak pernah ketemu apa perompak atau apa, keamanan di laut gimana Pak? Keamanan di laut? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah sama sekali. Belum pernah, jadi aman, insya Allah aman Ya, ya, aman. di laut ya. Terus pernah juga ketemu misalnya aparat penegak hukum di laut, misalnya angkatan laut mungkin atau petugas pengawas sumber kelautan perikanan merapat memeriksa kapal Bapak di tengah laut, pernah? Kalau di perusahaan belum pernah, tapi kalau cuma lihat kapalnya sih ada gitu. Oh ya, jadi aparat penegak hukum juga mengawasi Iya. keberadaan kapal kita ya, Iya. jadi ikut membantu keamanan di laut ya. Baik, terima kasih Pak Waskito. Kemudian bersama saya Pak, ke merapat sini Pak, biar kena sini. Gimana kabar Pak Armain? Baik, alhamdulillah baik. Kebetulan Pak Armain ini adalah pemerhati kelautan perikanan, beliau sarjana perikanan. Semohon pendapat Bapak, masukan dari Bapak terkait di Indonesia Timur, di Tual ini adalah salah satu pelabuhan perikanan sebagai pangkalan lumbung ikan nasional Pak. Menurut pengamatan Bapak untuk lumbung nasional di wilayah timur bagaimana Pak? Saya kira kalau di Tual dan di Dobo, kalau khusus Pisang Graunya atau daerah penangkapnya di sekitar Laut Banda, Laut Dobo maupun Laut Arafura itu paling bagus pangkalannya di Tual ini. Jadi untuk menyediakan logistik segala macam kapal, kebutuhan kapal itu paling cocok di Tual ini karena dari segi alam mungkin baik untuk berteduh, untuk perjalanan kapal. Aksesnya lebih gampang Pak ya? Lebih gampang. Dekat dengan fishing ground dan pelabuhannya aman ya? Iya. Kemudian di Tual mungkin kebutuhan logistik juga terpenuhi semua ya? Ada semua Iya, tersedia Pak? iya ada. Kalau di PPN ini, PPN Lengkap, Tual Pak, ya? saya kira lengkap. Mungkin Bapak punya pengalaman di pemerintahan daerah waktu di Ternate itu kebijakan-kebijakan yang mensupport pengembangan lumbung ikan nasional dan mendorong peningkatan produksi perikanan seperti apa? Ada program-program yang yang pro nelayan misalnya? Iya. Terutama menyediakan fasilitas pendukung di pelabuhan itu menjadi perhatian pemerintah, baik itu kebutuhan logistik maupun yang lain.